Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya di video kali ini. Sebelum kita memulai pembahasan singkat tentang materi perbedaan dan perubahan kurikulum, saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Dani Suprijono, NPM 50211313, MK Telaah Kurikulum Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, mari kita mulai pada pembahasan materi berikut ini. Baiklah, untuk pertama-tama kita akan membahas tentang alasan serta tujuan dari perubahan kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan suatu pedoman dalam pembelajaran di mana kurikulum menentukan isi, materi, metode, serta jalannya suatu proses pembelajaran. Dan alasan mengapa kurikulum harus berubah yaitu: 1. Agar relevansi dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. 3. Agar dapat menyiapkan generasi masa depan visioner yang lebih baik. Dan untuk tujuan kurikulum yaitu: 1. Menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta mengikuti perkembangan zaman. 2. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dalam suatu pembelajaran. Baiklah, untuk berikutnya yaitu perubahan kurikulum di Indonesia. Indonesia sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka yang sudah tertera saat ini. Baiklah, dan untuk perbedaan kurikulum dalam setiap perubahannya yaitu dari kurikulum 1947 yang dikenal dengan sebutan Red Jana Pelajar yang menjadi kurikulum pertama bangsa Indonesia, di mana dalam kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter di Indonesia yang mereka mengenal pada saat itu negara kita Indonesia baru saja mengalami kemerdekaan dari para penjajah. Jadi pentingnya saat itu untuk menekankan karakter dan jiwa semangat kemerdekaan bangsa. Dan kurikulum 1952, kurikulum ini dikenal dengan nama Red Jana Pelajar Terurai, merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947 dari isinya yang masih sama dengan kurikulum 1947, yaitu kontekstual dan faktual. Dan untuk kurikulum 1964 yang merupakan konsep pembelajaran yang dikenal dengan istilah Pancawardana sebagai berikut: perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional atau internasional, artistik atau rasa keharuan dan keindahan, lahir batin, perkembangan kerajinan tangan, perkembangan jasmani. Dan untuk selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Pada kurikulum ini lebih bersifat teoris, dan sedangkan kurikulum 1975 yang merinci metode, materi, serta tujuan pengajaran dalam bentuk prosedur pengembangan sistem internasional. Dan untuk kurikulum 1984 hadir karena kurikulum lama sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Dan untuk kurikulum 1994 yaitu catur wulan yang 1 tahun dibagi menjadi 3 tahap. Dan untuk kurikulum 2004, pada kurikulum ini tidak mempersoalkan proses belajar. Proses pembelajaran dipandang merupakan otoritas guru yang terpenting pada tingkatan tertentu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan untuk kurikulum 2006, KTSP lebih mengedepankan aspek kognitif atau pengetahuan. Dan untuk kurikulum 2013 berbasis kompetensi yang lebih mengedepankan 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan untuk kurikulum saat ini, kurikulum merdeka mengedepankan konsep profil pelajar Pancasila. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat tentang materi perbedaan dan perubahan kurikulum. Baiklah, ini saya pamit mohon diri, dan untuk materi-materi selanjutnya saksikan di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.